sahabat otomotif kompas.com, sekarang Rarin udah ada di soft launchingnya dari kedua mobil bike nih yang akan diluncurkan di Gias nanti nih, ground launch-nya. Jadi di belakang aku sekarang udah ada mobil bike, yaitu apa namanya? Lupa. BJ40 Plus. Tapi nggak cuma ini yang di launching, ada juga mobil lainnya yaitu X552 yang ada di belakang sana. Nah, nanti kita akan review kedua mobil ini. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu di channel otomotif kompas.com. Oke, jadi ini dia BJ40 Plus nih. Dia hari ini baru soft launching doang, tapi kita udah bisa ngelihat mobilnya dan nanti akan nyobain mobilnya juga. Dan kalau kita lihat desainnya memang agak-agak mirip Rubicon ya. Dan BJ40, BJ-nya itu emang singkatannya dari bike Jeep nih. Jadi modelnya emang kayak Jeep banget, terus gagah ya. Dan gede, bongsor gitu. Kalau dari dimensinya sendiri, ini dia panjangnya 4.630 mm dan untuk lebar mobilnya ini 1.843 dan tingginya 1.861 mm. Oke, kalau dari depan sih desainnya gagah, maco, keren. Ini lampunya LED ya semuanya. Fog lampnya juga LED. Terus di bawah nih keker-keker banget nih bodinya. Dan warnanya ini lucu nih, warnanya dia biru-biru sky blue gitulah. Dan yang ini warnanya army nih, keren banget. Jadi mobilnya cocok banget nih kayaknya buat diajak off-road ya. Nah, dari sampingnya ini mobilnya emang agak panjang banget ya guys. Aku udah sebutin panjang mobil ini berapa. Dan kalau kita lihat ke sini, bannya ini ukurannya 245/70, ringnya 17. Sama nih ban depan sama ban bagian belakang. Terus ini di sini desainnya benar-benar keren sih, kayak Rubicon banget nih. Dan pintunya dia handle-nya kotak. Terus di sini ada tulisan di bawah ada BJ40. Nah, karena mobilnya ini off-road banget tentunya udah ada pijakan kakinya buat kalian naik nih. Terus warnanya juga dipadukan nih, ada dua warna, ada black dan ini Dove gitu dan warna birunya. Kemudian kita ke belakang. Untuk bagian belakangnya ini ada konde nih ban belakangnya. Terus di sini yang kita review itu adalah yang BJ40 Plus ya. Ini ada tandanya, terus ada wiper di situ. Tapi ini di bagian fog lampnya dia masih bohlam, ini udah LED dan pada bagian belakang bawahnya ini dia udah ada sensor dan warnanya hitam nih. Terus pintunya itu dibuka dari sini dan kita bisa buka kaca belakangnya juga nih. Iya, itu. Sebelum aku masuk, aku mau ngasih ngeliat nih suara buka tutup pintunya. Oke. Aduh, suaranya mantap banget nih. Sekarang kita masuk. Wow, ternyata bagian dalamnya ini kayak Jeep banget nih dan kelihatan mewah, tapi sebenarnya dia banyak material-material yang masih dari plastik nih, kayak dari sini. Terus ini banyak aksen chrome, tapi bisa dibilang ya masih plastik dan kelihatan agak murah gitu loh guys. Dan speedometernya ini bisa dibilang nggak banyak macam-macamnya, dia simple. Dan di bagian samping ini bahannya soft touch. Terus ini ada kayak leather sintetis gitu, dan atapnya ini bisa dibuka. Dan di sekeliling mobil ini udah terdapat roll bar juga, jadi aman tentunya. Untuk joknya dia udah elektrik di bagian driver doang. Kalau untuk passenger seatnya dia belum, tapi udah full kulit dan perforated. Di setir ada apa aja? Jadi di sini ada buat ganti-ganti mode di speedo, terus ada cruise control. Terus ini ada angkat telepon dan pengaturan suara dan lain-lain. Dan ini cuman bisa tilt doang, belum bisa teleskopik ya.
Di bagian tengah ada apa aja nih, head unitnya, frame-nya gede banget, tapi layarnya tuh bisa dibilang agak kecil sih. Terus ini ada kisi-kisi AC, start engine-nya di sini, ini lucu sih. Terus ada ganti mode hazard ya, pengaturan AC, ini transmisi, terus ada 2 cup holder, ada parking brake, auto hold nih buat ganti-ganti menu, radio, media dan lain-lain, dan ada kompartemen satu di sini. Terus USB A ini ada di sini, tapi cuma satu doang. Nah, di start engine stopnya ini ternyata ada pengaturan buat off-roadnya nih, ada 2 high, 4 high, dan 4 low. Di bagian belakangnya sini masuk. Jadi di sini udah sama kayak kursi depan, dia udah full kulit dan juga perforated, dan juga udah dapat armrest dilengkapi dengan cup holder. Terus ini bisa duduk 3 orang, dan di sini ada ini nih pegangan tangannya, lucu banget, dia modelnya kayak kain gitu ya, beda dari biasanya. Terus ada 2 kisi-kisi AC, dan di bagian tengahnya ini nggak ada USB apapun nih buat ngecharge. Simpel sih, dan ini dengan tinggi aku 165, ini juga kursi depan udah aku setting dengan tinggi aku. Ini duduknya ya lumayan sih nih, sisanya tuh segitu. Tapi kalau yang lebih tinggi daripada aku, kayaknya kalau diajak off-road ya dia mungkin agak sedikit mau nyentuh atapnya ya. Untuk menggerakkan mobil bike ini, itu dia 2000 cc, dia 8 percepatan, 4 silinder, dan tenaganya itu 221 horsepower dan torsinya 380 Nm. Nah, selanjutnya kita beralih ke mobil yang selanjutnya nih, yaitu X552. Ya, jadi mobilnya ini keren banget, desainnya modern banget, dan dia bisa dibilang atraktif nih kalau kita lihat dari tampilan depannya. Ini bisa terlihat dari depannya sini, nih grillnya tuh cantik gitu. Ada kayak heksagon-heksagonnya gitu, terus lampunya ini ditarik sampai ke sini, dan desainnya ini kayak ada letter L-nya. Terus di bawahnya ini desainnya juga ada pixel-pixelnya ini, dan dia udah full LED ya. Nah, di bagian sampingnya ini desainnya udah two-tone nih warnanya, terus handle-nya dia udah modelnya flash nih, sama kayak mobil-mobil listrik zaman sekarang nih. Terus untuk ukuran bannya dia 225 55 ring 19. Nih depan sama belakang tuh sama. Terus ini di bagian side skirtnya dia warnanya doff warna hitam. Oke. Di belakang desainnya keren banget nih. Bahkan dia spoilernya kosong di bagian tengahnya gitu. Lucu banget ya. Terus ada wipernya juga. Dan ini tulisannya Beijing. Tapi nggak tahu ya nanti apakah akan dibuat ini tulisannya baik atau Beijing, kita masih belum tahu. Dan di belakang sini ada knalpot dan jumlahnya 4, tapi ternyata 4-4-nya ini beneran semua, nggak ada yang bohongan ya. Terus ada sensor 4 buah, dan lampunya ini interaktif LED pixel, jadi di bawah-bawah sini udah pixel-pixel. Nah, bisa dibilang ini untuk interiornya X552 ini beda banget dibanding si BJ40 Plus ini, karena ya memang itu buat off-road dan ini untuk perkotaan. Jadi pastinya ini lebih mewah ya. Terus itu kemewahan ini bisa dilihat dari mana? Nih, di bagian depan tuh dia udah banyak material-material piano black, dan ini dia karet. Terus ada head unitnya di sini, ada kisi-kisi AC, dan sampai ke setirnya ini beda banget nih guys. Ini udah ada aksen-aksen piano blacknya. Terus soft touch di mana-mana ya. Di konsol tengahnya ini udah pakai piano black, terus ada transmisi, dan di bagian parking brake-nya ini udah pakai brush aluminium. Terus ada wireless charging-nya, lucu banget, miring bentuknya, dan ada kompartemen lumayan lah ini buat nyimpan barang, dan udah ada lighter dan juga USB A 1. Terus di bawah sini juga ada tempat penyimpanan, ada juga nih USB-C dan USB-A.
Di head unitnya ini udah bisa ngelihat kamera 360, tapi ketika ganti menu dia agak delay. Cuman kalau udah masuk ke menunya ini udah gampang lah. Nah ini juga bisa buat ganti mode, ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Terus ada ADAS-nya juga nih. Nah ini walaupun pengaturannya udah dari head unit semua, ini kalian bisa tinggal pencet common use karena di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan yang penting-penting, kayak ada driving mode nih, terus ada quick control nih kayak auto hold, dan hill descent controlnya udah ada di sini. Di steeringnya ada apa aja? Dia ada buat ngeliat kamera 360, nih ada pengaturan geser kanan kiri, ada voice command juga nih, terus ada SRC dan angkat telepon. Dan di layar speedonya ini bisa dibilang ya lumayan lebar dan panjang lah, cukup untuk ngeliat beberapa informasi. Untuk pengaturan setirnya dia udah bisa tilt dan telescopic. Oke. Untuk joknya ini nyaman banget dan empuk nih. Terus juga udah semi bucket seat. Dan keduanya kanan kiri nih udah elektrik pengaturannya. Jadi keren ya. Dan kerennya lagi di mobil ini udah bisa voice command nih buat ngebuka jendela ataupun mau ngebuka sunroof. Yuk kita coba. Open sunroof. Dan dia itu gede banget ya. Ini sunroofnya sampai tengah dan panoramiknya sampai ke belakang sana. Wah, luas banget tuh. Nah, di belakang nih bisa dibilang enak nih duduknya nih. Luas tuh, kakinya masih jauh banget ya. Ya, jauh banget nih. Dan untuk headroomnya juga. Dan dia duduknya nyaman banget nih, sama kayak depan. Udah kulit dan perforated, udah ada armrest juga. Ini bisa 3 orang duduk di sini. Terus ada 2 cup holder. Nah, di bagian tengahnya ada apa aja? Nih ada 2 kisi-kisi AC dan 1 charging nih USB-A. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di mobil baru buatan Cina dan ini keker banget, namanya Bike BJ40 Plus. Untuk teman-teman tahu, Bike itu merek Cina dan dia baru masuk ke Indonesia, tepatnya April, dan dia bawa 2 model nih teman-teman. Yang pertama ini adalah BJ40 Plus dan yang kedua adalah X552. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau BJ40 Plus ini adalah SUV 4x4 atau orang-orang bilangnya adalah mobil off-road kali ya, off-road 4x4 gitu. Dan saya lagi nyobain ini di sekitar Alam Sutera. Memang rutenya ada rute on-road, bukan di habitat aslinya, tapi ya namanya juga baru nyobain ya. Jadi kita bakal jalan-jalan, muter-muter sebentar, ngerasain mobil yang harganya kisaran 799 sampai 860. Artinya mobil ini tuh secara harga bersaing banget nih teman-teman. Cuma setengahnya Rubicon, Wrangler. 2, 3. Oke, pertama kita bahas soal impresi. Kita bahas dimensinya dulu kali ya teman-teman. Jadi ini lebarnya sekitar 1,8 dengan panjang nyaris 5 meter. Jadi gede, mobil ini gede. Dan untuk jalanan Alam Sutera ini pas karena jalannya juga gede. Kalau mungkin mesti masuk ke gang ya mungkin teman-teman bisa ngerasain bahwa ini emang mobilnya gede. Kalau kita masuk pertama kali, duduk di joknya itu nyaman dan berasa lega. Cuma joknya memang tidak ada pengaturan buat naiknya. Tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya ya teman-teman, karena mobilnya juga udah tinggi. Saya tingginya 168. Jarak pandang saya ini luas banget ke depan. Dan kalau teman-teman ada di posisi bangku pengemudi kayak saya, ini bonetnya tuh kelihatannya kecil banget, pendek banget di depan gitu. Jadi kalau kita ngerem gitu, bisa deket banget ke depan gitu. Berasanya seperti itu. Padahal bonetnya sebenarnya ya panjang-panjang juga. Untuk rasa berkendara, respon gas. Karena saya cuma ngiter-ngiter di daerah Alam Sutera dengan kecepatan paling
paling banter 40 kali ya. Ya buat saya sih ekspresinya atau impresi berkendaranya nyaman-nyaman aja, tenaganya juga mengisi dengan baik. Secara spesifikasi mobil ini tuh dibekali mesin 2000 cc turbocharger. Sama seperti mobil-mobil terkini, mobil ini juga dibekali dengan mode berkendara. Ada 4 mode berkendara, yaitu ada comfort, ada snow kalau kita ke salju, terus ada sport, dan ada eco. Jadi waktu pindah ke mode sport, emang berasa sih teman-teman, tarikannya jadi lebih berasa. Mesin memang mengkalkulasi sendiri bahwa pakai mode sport ini pengendara bakal sedikit lebih menghentak kali ya. Sekarang aku udah duduk di belakang nih dan kita lagi jalan, dan rasa suspensinya di belakang ini aman, nyaman loh, surprisingly, dan kerasa emang duduknya tinggi ya nih, kita ngelihat jalanan tuh tinggi, terus suspensinya enak, halus banget nih, dari tadi berasa jalan, tapi ya karena memang jalanannya halus doang ya, nggak ada rintangan-rintangan, speed trap aja nggak ada, jadi ya kita cuma bisa coba sebentar doang sih, terbatas. Oke, untuk harganya yang BJ40 Plus ini dia di kisaran 799 juta sampai 860 juta nih. Dan untuk yang X552 ini dia di kisaran 495 sampai 550. Jadi kedua mobil ini bakal grand launch di Gias 2024 tahun ini. Jadi gimana nih teman-teman? Kalau kalian penasaran bisa langsung datang aja ke Gias, nanti ketemu sama Baik ya tentunya, dan kalian bakal bisa nyobain mobil ini sendiri di sana. Oke, jadi segitu dulu review Rarin untuk kedua mobil ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotif Kompas.com. Sampai jumpa.